Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk hidup di dunia ini, memaksimalkan segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita semuanya, untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya sebagai bekal hidup dan bekal kematian kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertambah usia, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah, semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hikmah, dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah kita ketaatan, bertambah pula ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan risalahnya, mendakwahkannya, memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, setelah kemarin kita membahas biodata surat Al-Qalam, peta surat Al-Qalam, maka pada kesempatan kali ini Ustaz ingin membahas munasabah antara surat Al-Qalam dengan surat Al-Mulk. Memang tidak disebutkan dalam tafsir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, akan tetapi pola mengkaji munasabah ini sangat penting untuk terus kita lakukan. Apa itu ilmu munasabah? Ilmu munasabah itu satu ilmu untuk melihat kesesuaian antara kata yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menamakan satu surat dengan pembahasan yang ada di surat tersebut. Munasabah pun berfungsi untuk melihat pembahasan dalam surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Jadi di sini cakupannya adalah bukan hanya nama bagi surat dan pembahasan yang ada di dalam surat tersebut, akan tetapi munasabah juga bisa melihat apa hikmah pembahasan-pembahasan yang ada di surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Jadi ini cakupannya kaitan antara surat dengan surat. Munasabah juga kita bisa melihat awal ayat, tengah ayat dengan akhir ayat. Ini kaitannya dalam satu ayat. Munasabah juga bisa melihat awal surat, tengah surat, dan akhir surat. Bahkan kita bisa melihat ya,
surat ini apa kaitannya dengan surat-surat yang ada di surat-surat yang lain. Dan kita akan coba terapkan ini semuanya dalam surat Al-Qalam. Yang pertama, jika kita perhatikan diturunkannya Al-Quranul Karim, ada yang sifatnya tartib nuzuli dan ada yang disebut juga tartib mushafi. Tartib nuzuli itu adalah rangkaian atau urutan-urutan surat-surat atau ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tartib mushafi adalah rangkaian atau urutan-urutan surat yang ada dalam mushaf, sehingga disebut dengan tartib mushafi. Kalau kita perhatikan surat Al-Qalam dari segi tartib nuzuli, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Maka kita akan mendapatkan kaitan antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Qalam. Para ulama tafsir ada yang menjelaskan bahwa setelah surat Al-Alaq itu surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Mudaththir, kemudian surat Al-Qalam. Apa kaitannya secara tertib nuzuli? Kaitannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang baca tulis dalam surat Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra menekankan kepada kita semuanya betapa pentingnya membaca. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama bil qalam menunjukkan budaya menulis itu sangat penting. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di surat pertama ayat 1 dan 4 dalam surat Al-Qalam betapa perhatiannya Al-Quran terhadap membaca dan menulis. Dan membaca menulis ini adalah dua pondasi peradaban yang harus kita perhatikan. Seakan saya ingin mengatakan, jika kita secara pribadi, kita secara lembaga, dan kita secara peradaban nasional ingin kokoh dalam ilmu pengetahuan, maka perhatikanlah budaya membaca dan budaya menulis. Indonesia hari ini sangat terbelakang dalam ilmu pengetahuan, padahal mereka mayoritas umat Islam, karena memang budayanya bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia menjadi bangsa peringkat kedua terendah di dalam membaca, ya, persentasenya adalah 0,001. Itu menunjukkan bahwa di antara 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang suka membaca, ya. Ini adalah krisis membaca di kita. Maka saya, ya, Ustadz titipkan kepada antum semuanya, jangan lewatkan hari kecuali dengan membaca. Kemudian yang kedua adalah Indonesia tingkat kedua kalau nggak salah, ya, tertinggi masalah plagiasi. Plagiasi itu nyontek, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya kita semuanya, ya. Kita bisa menemukan hal-hal baru hasil dari dua hal. Pertama, tafakkur. Tafakkur itu mengkaji alam. Ketika antum melihat, mengobservasi, melakukan penelitian pada diri antum dan pada jagat raya ini, ya, baik pada benda-bendanya, pada hewan-hewannya, pada tumbuhan-tumbuhannya, atau interaksi sosialnya, ya, ini pendekatannya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Maka observasi itu, penelitian-penelitian itu akan menjadikan kita menemukan ilmu. Jadi dengan tafakkur kita akan mendapatkan ilmu. Nah, tafakkur itu harus diseimbangkan dengan apa? Dengan tadabbur. Kalau tafakkur itu pada
jagat raya, pada fenomena-fenomena alam dan interaksi sosial, maka tadabbur itu ada pada ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita bisa menggabungkan antara ilahiyah yang berbasis Qur'aniyah, ya, kemudian tadabbur ayat baik dalam hadis, dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tafakur terhadap alam, sehingga ada pola yang harus kita bangun. Apa itu? 3. Yang pertama adalah ilahiyah, bismi rabbika, ya, kemudian ilmiyah, ya, dari apa yang kita tadabburi dan kita tafakuri menjadi struktur ilmu, ya, yang rapih. Kemudian ilahiyah dan ilmiah ini menjadi basis amal kita semuanya, ya, sehingga setiap kita memiliki budaya literasi. Basisnya 3. Pertama adalah ilahiyah, yang kedua ilmiah, dan yang ketiga amaliyah, ya. Inilah basis yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam surat Al-Qalam, surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Qalam ini Allah Subhanahu wa taala semakin menekankan betapa pentingnya menulis bagi kita semuanya, ya. Dengan tulisan-tulisan itulah struktur ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lebih sistematis dan lebih terukur. Kemudian apa yang kita tulis itu akan bisa bermanfaat bagi yang lain. Ini pengingat bagi diri saya dan bagi kita semuanya betapa pentingnya membaca dan menulis. Dan baca tulis itu 2 hal yang tidak bisa dilepaskan. Agar kita mudah dalam menulis, maka perbanyaklah membaca. Agar hasil bacaan kita menjadi abadi, maka ikat dengan tulisan-tulisan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya pola tafakur di dalam surat Al-Mulk, nah ini kita masuk pada tartib mushafi. Kalau tadi tartib nuzuli, kalau sekarang kita masuk pada tartib mushafi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemahagunan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Mulk, ya, dan kita semuanya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan langit. Kemudian apa yang ada dalam naungan langit seperti bintang gemintang yang memberikan cahaya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana sikap orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Orang-orang Islam adalah mereka orang-orang yang menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur itu. Dan di sini nanti kita akan temukan betapa eratnya antara iman dan ilmu, antara ilmu dan iman. Orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, Allah Subhanahu wa taala giring mereka menjadi orang-orang kafir. Dan begitu aneh ada orang Islam tapi tidak mau menggunakan akal fikirannya. Ya. Kita bisa lihat itu di awal-awal surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi siksa neraka itu sangat dekat dengan mereka yang tidak mau menggunakan pendengaran dan akalnya. Ya. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan akalnya untuk belajar, ini aneh. Kenapa? Karena Islam mendorong umatnya untuk menggunakan dan memaksimalkan pendengaran serta akalnya, ilmu ini. Ya. Setelah itu kita semuanya diajak untuk mentadaburi dan memikirkan orang-orang sebelum kita yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi siksaan dari atas ataupun dari bawah dengan goncangan-goncangan, hujan batu, ya, kemudian petir segala macam, ataupun dengan az-zalazil, gempa bumi. Mana itu? Lihat di ayat 16 dan ayat 17. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir tentang burung. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpikir tentang
panca indera yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang ada di perut bumi yang kita injak. Jadi struktur kajiannya seperti ini. Langit, bintang gemintang, kemudian apa yang ada di atas bumi, ya, yaitu manusia-manusia yang beriman dan manusia-manusia kafir, dan apa akibatnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir tentang burung, kemudian setelah itu tentang diri kita. As-sam'a wal absar wal afidah, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan telinga dan pendengarannya, mata dan penglihatannya, kemudian hati dengan cara dia merasa dan berpikir. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya untuk memikirkan apa yang kita injak, yaitu tentang air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Jadi strukturnya sangat indah sekali, dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Jika masih ada saja orang yang tidak memikirkan itu, maka mereka berhak disebut orang gila. Maka di awal ayat surat Al-Qalam disebutkan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Junun di situ adalah gila. Tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi SAW orang gila. Pertanyaannya sekarang, siapakah orang gila itu sebenarnya? Di sini bukan pembahasan ODTJ, orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi maksudnya di sini gila di sini adalah orang-orang yang menurut orang kafir itu, kok kamu lain dari yang lain gitu. Orang lain menyembah patung, kamu kok menyembahnya Allah. Orang lain mengajaknya kepada kemusyrikan, kamu kok mengajaknya kepada tauhid. Maka sebenarnya ayat yang kedua dalam surat Al-Qalam itu menunjukkan satu kondisi jiwa dan pikiran yang tidak nyambung, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya untuk berpikir, dan cara berpikir itu nanti akan menghantarkan kita semuanya kepada keimanan. Maka orang-orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau beriman, itulah sebenarnya orang-orang yang gila itu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita semuanya untuk memaksimalkan pendengaran, penglihatan dan akal kita semuanya untuk menemukan apa penciptaan dan siapa yang menciptakan itu, sehingga semuanya itu berujung pada ketauhidan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beriman dan tidak berhak mendapatkan gelar gila. Tapi mereka orang-orang yang tidak mau menggunakan akal fikiran, kemudian mereka mengingkari penciptaan dan maha pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah sebenarnya yang berhak mendapatkan sematan gelar gila. Waliyadzu billah. Kemudian kalau kita perhatikan dari kata-kata ma anta bi ni'mati rabbika, nikmat apa sebenarnya yang sangat besar itu? Kita bisa melihat, ya, di ayat selanjutnya sebelum surat ini ditutup. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih. Ya, kalau tadi Ustaz menyebutkan kaitan antara surat Al-Qalam dengan surat Al-Mulk, maka Ustaz ingin menunjukkan kaitan, ya, munasabah di awal surat dengan akhir surat ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nikmat itu apa? Ya, maka dijelaskan di akhir surat ini adalah laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubitha bil ara wa huwa mazmum. Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang seorang nabi dan seorang rasul, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum bernama Ninawa di Irak tempatnya. Kemudian nabi dan rasul tersebut tidak memiliki kesabaran sehingga meninggalkan umatnya, ya, tidak mau lagi berdakwah terhadap umatnya. Kemudian nabi dan rasul tersebut dimakan oleh ikan
yang jika dia tidak mengakui kesalahannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lanubidza bil ara wa huwa mazmum, maka nabi dan rasul tadi ya selama-lamanya akan tercela dan terhina. Maka dengan perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan keimanan dan mengakui atas kezaliman dirinya, inilah yang menjadikan nabi tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Tauhid dan kesadaran bahwa diri kita banyak melakukan dosa, ini menjadi solusi atas seluruh kegelapan-kegelapan, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jadi sebenarnya ya, kesulitan, masalah-masalah besar, ya, ketidakpastian, masa depan suram terjadi pada diri kita, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena kita yang terlalu banyak melakukan dosa tapi kita tidak menyadarinya. Maka bertaubat itu ya, merupakan solusi atas segala apa yang sedang kita alami. Di antaranya dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui banyak dosa dan kesalahan pada diri kita, itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian jika di ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk berbicara tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir, ya, sikap terhadap ayat-ayat Allah, ya, walilladzina kafaru bi rabbihim. Ada juga innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Maka dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala gambarkan dua kelompok itu seperti orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebun. Ya. Mana itu? Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebun. Ya, tanamannya subur. Tumbuh dia menjadi pohon yang bagus, yang memberikan buah yang ranum. Akan tetapi karena dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebunnya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Balawnahum. Kami uji mereka dengan kenikmatan dan kami uji mereka dengan kesengsaraan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku akan uji kalian semuanya bil khairi, dengan kebaikan, wasyarri, dan keburukan, fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Apakah dengan banyak nikmat itu kalian akan bersyukur kepada Allah atau tidak? Apakah dengan kesengsaraan yang Allah berikan kepada kalian, kalian akan semakin sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, dengan perumpamaan bustan ashabul jannah, ya, perumpamaan orang yang memiliki kebun ini bagi kita, ya, akan memberikan gambaran kurang lebih seperti ini. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus jaga nikmat-nikmatnya, ya. Tapi jika kita kufur, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu bisa jadi dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala ambil lagi. Ya. Bagi kita orang-orang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kebaikan, maka bersyukurlah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita semuanya dengan kepayahan, dengan kesulitan, maka bersabarlah. Dan dua kondisi ini bagi orang beriman semuanya baik. Nabi SAW menyampaikan kepada kita semuanya, ajaban li amril mu'min. Sungguh aku sangat takjub dengan orang-orang beriman. Idza asabathum sarra syakara
Wa idza asabathum dharra sabara. Jika aku timpakan, jika Allah timpakan kepada mereka kebaikan-kebaikan, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kepayahan, maka mereka bersabar, dan kedua-duanya adalah baik bagi orang-orang beriman. Nah, bisa dipahami ini ya. Kemudian ya, jika kita perhatikan nanti di surat Al-Mulk ada kondisi nanti di akhirat, ya. Kondisi di akhirat seperti apa itu? Idza ulqu fiha walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir. Ya, ini kan kondisi orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surat Al-Qalam dijelaskan bagaimana kondisi yaumul qiyamah. Ya, kondisi yaumul qiyamah itu seperti apa? Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, ini kondisi kiamat. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya, ini menunjukkan kondisi orang-orang kafir yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam siksa. Di dunia mereka disiksa karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi batin yang tidak ada ujungnya, kondisi batin yang terus-menerus galau. Ya, kondisi batin yang terus-menerus dalam kondisi tidak tenang. Ya. Fitrah manusia itu membutuhkan Tuhan, ya, dan Tuhannya bukan Tuhan hoax, bukan Tuhan fiktif, ya, tapi Tuhan yang memberikan ketenangan pada jiwa dan kemantapan pada hati kita, serta mampu menjawab akal pikiran kita. Dalam Islam konsep Tuhan itu sangat mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu esa, tidak berbilang, tempat segala-galanya. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Tuhan itu, Allah itu tidak sama dengan makhluk yang lain. Coba kalau konsep ketuhanan pada agama-agama yang lain, ada Tuhannya ada yang dua, ada yang tiga, ada Tuhannya roh, ada Tuhannya butuh cerutu, Tuhannya butuh kopi, Tuhannya butuh sesajen, iya kan? Butuh kembang-kembang. Allah tidak butuh itu. Beda sekali cara berpikir, ya, tentang ketuhanan di dalam Islam dan tentang ketuhanan di dalam non-Muslim. Ya, Tuhan tiga, Tuhan lebih dari tiga itu gimana cara beribadahnya? Bagaimana cara menyatukannya? Ya, oh sama dengan pulpen, katanya isi pulpennya, cangkang pulpennya, tutup pulpennya. Emang Tuhan pulpen? Beda cara berpikirnya. Tapi dalam Islam sangat mudah mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Konsep-konsep ketuhanan yang seperti inilah yang menjadikan hati seseorang itu akan tenang. Hari ini ya, para ahli neuroscience telah menemukan dalam struktur otak kita ada yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Titik Tuhan itulah sebenarnya yang menjadikan seluruh manusia akan terus bertanya-tanya siapa Tuhannya. Ya. Dan jika kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara mendalam dan secara benar, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itulah yang akan memberikan ketenangan kepada setiap jiwa manusia. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ikhwani azakumullah, anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir, ya, jika di awal surat disebutkan tentang orang gila itu siapa, ya, kemudian tema kegilaan ini pula yang menjadi akhir surat Al-Qalam. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra
wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Nah, ini akhir-akhir pembahasan ini mengingatkan kita semuanya pada ain, pada sihir, ya, ilmu sihir, dan berhati-hatilah dengan ini. Maka oleh karena itu, ya, awali pagi, awali sore dengan berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya terhindar dari sihir ain, ya, agar kita terhindar dari kegilaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang gila, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zikrun lil alamin, pengingat bagi semua orang yang ada di jagat raya ini. Semoga dengan mengkaji surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam ini, ya, kita semakin semangat dalam baca, menulis, dan juga semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji jagat raya, tafakkur namanya, ya, dengan mengkaji Al-Qur'an, tadabbur namanya, dan tafakkur serta tadabbur ini, ya, arah tujuannya sama pada satu titik, yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal-amal kebaikan kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala yang benar pasti dari Allah, segala yang salah pasti dari diri saya yang banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika apa yang saya sampaikan ada yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kepada antum semuanya jika apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.